Joandro, kameranya Joandro. Ibu mau mulai apa pembelajarannya? Nah, ya begitu ya. Abdullah sudah siap, Abdullah? Duduk posisinya. Silakan duduk. Joandro, kenapa miring itu kameranya? Tolong dipaskan, oke. Hilang, dipaskan. Oke. Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Kan dimatikan speakernya ya, suaranya bergema. Oke. Hari ini kita mulai pembelajaran. Semoga pembelajaran kita hari ini tetap semangat. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini kita akan membaca doa terlebih dahulu. Silakan Abdullah dipimpin doa untuk teman-temannya. Abdullah, silakan dipimpin doanya. Sinyal, Bu. Gilang, silakan dipimpin doanya, Gilang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas bacaan doanya. Semoga apa yang kita doakan hari ini mendapat manfaat dari Allah SWT. Baik, hari ini kita masuk materi baru tentang dampak negatif globalisasi. Sebelum masuk dampak globalisasi, silakan kalian dulu isi absen. Silakan isi absen di link yang Ibu berikan. Sudah mengisi semua absennya? Oke. Belum, Bu. Belum, Bu.
Oke, sudah semua ya ngisi absennya? Belum, Bu. Sudah ya? Jangan lupa dikirim absennya. Baik, pelajaran minggu yang lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih bisa memberitahukan atau menjelaskan sedikit sama Ibu? Sebelum kita menjelaskan masuk pelajaran yang lain. Tentang apa pelajaran minggu yang lalu? Tentang dampak dari modernisasi, Bu. Iya, benar sekali Joandro. Jadi kita minggu yang lalu belajar tentang dampak modernisasi. Nah, hari ini kita belajar tentang dampak dari globalisasi. Jadi masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Adapun manfaat dari belajar materi dampak negatif globalisasi ini, pertama kita mungkin bisa memahami dampak negatif itu terhadap kehidupan masyarakat sosial kultural. Kemudian kita mengetahui beberapa konsep tentang dampak globalisasi itu sendiri. Ketiga, kita mungkin mampu mengatasi atau mencari solusi dari pemecahan masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita dari dampak globalisasi. Nah, coba perhatikan sekarang. Ibu akan menjelaskan tentang tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran dampak negatif dari globalisasi. Ada terlihat layar Ibu? Belum, Bu. Ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah pertama peserta didik mampu memahami konsep-konsep
atau menguraikan konsep-konsep dari globalisasi terhadap sosial kultural melalui penjelasan materi yang disampaikan. Kemudian tujuan kedua yaitu melalui gambar nanti westernisasi, peserta didik mampu menganalisis dampak negatif globalisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang dampak negatif globalisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia dengan penuh rasa percaya diri, aktif, tanggung jawab, dan kerjasama. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini dari materi dampak negatif dampak negatif dari globalisasi. Adapun materi yang akan kita pelajari dari dampak globalisasi ini adalah kita akan mempelajari dampaknya ada 4. Pertama, dampaknya adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistis, westernisasi, dan hedonisme. Jadi 4 ya, ada berapa? Ada 4 dampak negatif dari globalisasi, pola hidup konsumtif, individualis, westernisasi, dan hedonisme. Baik. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran diskusi, sekarang Ibu tampilkan dulu Mic-nya, Bu. Nggak ada suara, Bu. Mic-nya masih mati, Bu. Nggak ada suara, Bu. Oke. Hari ini coba perhatikan ya, tampilkan gambar ini. Gambar ini nggak bisa terlihat ya.
Nah, gambar ini sebenarnya menceritakan tentang ada pakaian baju turis. Nah, oke, alhamdulillah. Enggak muncul, Bu, gambarnya, Bu. Enggak ada, Bu. Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Orang muda sabaran, Bu. Ada terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, mungkin bisa kalian buka link LKPD-nya aja. Ya, di link LKPD itu ada gambar, sudah terbuka link LKPD. Ini sudah Ibu bagikan. Karena ini presentasi layar nggak kelihatan. Link LKPD itu sudah bisa terbuka ya. Di situ ada menceritakan tentang pakaian wanita atau wisatawan asing yang menggunakan pakaian baju gengsi. Kemudian gambar yang keduanya itu adalah gambar dari perempuan Indonesia atau remaja Indonesia yang menggunakan pakaian seperti wisatawan asing. Sudah terlihat. Nah, coba kalian lihat di lembaran LKPD itu. Itu pertama cermati gambar. Gambar yang ada dilihat. Bisa lihat LKPD-nya? Bisa ya? Nah, itu apa yang bisa kalian cermati dari dua gambar itu? Apa perbedaan gambar satu dengan gambar dua yang ada di LKPD? Yang pertama masuk perilaku konsumtif. Gimana, Sasa? Gambar pertama itu tentang apa, Sasa? Masuk, Bu. Tentang apa? Gambar pertama Tentang tentang apa, Sasa? perilaku, termasuk kepada perilaku konsumtif, Bu. Termasuk perilaku konsumtif. Ada pendapat lain? Apakah ada pendapat yang lain tentang gambar yang nomor satu itu dari gambar nomor dua? Apakah mencerminkan perilaku konsumtif? Bisa terlihat gambar Ibu di layar? Nggak bisa ya? Bisa? Bisa, Bu. Oke, bisa. Oke, coba dia cematin itu gambarnya. Ayo, coba cermati gambar. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang bisa Anda ceritakan dari dua gambar berbeda tersebut? Siapa yang ngasih pendapat? Mau ngasih pendapat? Joandro, Anggi, gambar gambar pertama itu tentang apa? Gambar kedua? Gambar pertama yaitu yang seperti kita lihat para turis yang sedang berjalan-jalan di daerah Indonesia. Dan gambar kedua dapat kita lihat bahwa ada orang Indonesia yang menggunakan pakaian yang memiliki ciri khas yang sama dengan bangsa turis tersebut. Dengan turis tersebut. Oke. Jadi ada pendapat yang lain? Nah, coba lihat pertanyaan ketiga.
Coba kaitkan dengan materi yang sudah termasuk gambar apa kira-kira gambar nomor 2 ini? Kira-kira menurut kamu gambar apa ini? Yang kedua. Westernisasi, Bu. Apa ini? Westernisasi. Westernisasi. Oke. Iya. Berarti gambar ini tentang westernisasi ya. Westernisasi itu adalah peniruan pakaian meniru gaya orang barat atau ke barat-baratan. Nah, sekarang coba lihat penjelasan Ibu ya. Perhatikan penjelasan Ibu. Nah, jadi dampak dari pakaian digunakan oleh perempuan yang bertopi di pinggir pantai itu adalah salah satu contoh dari westernisasi. Westernisasi itu adalah sebuah proses di mana pola kehidupan masyarakat meniru gaya hidup barat, budaya barat, seperti gaya berpakaian, gaya tingkah laku maupun kebudayaan. Nah, kemudian dampak yang keduanya dari globalisasi itu ada pola hidup konsumtif. Pola hidup konsumtif ini mengkonsumsi barang secara berlebihan atau pemborosan dan tidak terencana terhadap jasa dan barang yang kurang atau bahkan tidak diperlukan. Sedangkan yang ketiga itu sikapnya individualistis. Satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Kemudian yang keempat itu sikap hedonisme, itu paham yang mengenai kesenangan terhadap kenikmatan. Jadi pertanyaan tadi nomor 3 tadi itu yang dijawab oleh Sasa dan kawan-kawannya itu adalah westernisasi, benar sekali. Nah, sekarang silakan diskusikan untuk lanjutannya. Apa itu sebenarnya westernisasi? Apa itu faktor-faktornya? Itu akan kalian diskusikan di dalam kelompok. Nah, sebelum bergabung dalam kelompok, coba diperhatikan pertanyaan masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu pertanyaannya sama semua. Apa yang ditanyakan? Pertanyaan pertama, uraikan tentang keterkaitan gambar dengan materi. Termasuk di situ pengertian, faktor-faktor yang mendorong perempuan. Ini gambar tadi, gambar perempuan yang meniru pakaian seperti wisatawan asing tadi atau westernisasi itu faktor-faktornya apa yang mendorongnya dia mau menggunakan pakaian seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, berikan analisa Anda dampak yang ditimbulkan dari gambar kedua terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia. Jadi kira-kira dampaknya apa yang ditimbulkan dari westernisasi tadi yang dilakukan oleh gambar kedua? Apa dampak negatifnya ya? Atau dampak yang ditimbulkan, bisa dampak positif, mungkin bisa dampak negatif. Yang ketiga, itu adalah solusi dari penyelesaian gambar remaja yang meniru pakaian turis tadi atau westernisasi tadi. Jadi dicari solusinya. Seperti apa penyelesaian jika supaya perempuan itu mungkin tidak meniru gaya berpakaian seperti gaya pakaian orang-orang barat. Itu solusinya seperti apa? Nah, itu yang dibahas di dalam masing-masing kelompok. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Kalau sudah bisa dipahami, sekarang kita kelompok 1. Nanti ini kelompok 1 ini membahas, itu terdiri dari Dea, Yesa dan Apip. Kelompok 2 itu terdiri dari Sasa, Anggi, Mipta dan Abdullah. Kelompok 3 nanti itu adalah Juandro, Gilang dan Ripaldo. Nah, masing-masing ini membahas pertanyaan sama, tapi berharap nanti solusi yang diberikan itu akan berbeda masing-masing kelompok dan sehingga dapat memperkaya pemecahan masalah dari perempuan yang meniru pakaian kebarat-baratan. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang
apa yang harus dilakukan di dalam diskusi kelompok. Baik, sekarang kita akan bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing. Silakan masing-masing kelompok bergabung ke dalam linknya masing-masing. Kelompok 1 tadi sesuai dengan urutan kelompoknya, silakan bergabung. Sudah bergabung, ya. Oke, sudah bergabung semua dalam kelompoknya. Sudah bergabung ya dalam kelompoknya ya. Sudah dengar di kelompoknya masing-masing? Oke, sekarang pertanyaan tadi yang Ibu sudah sampaikan, silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mulai sekarang. Konfirmasi oke. Diulang adalah kelompok 2. Gabung. Belum didaftar ulang lagi? Silakan gabung dulu Abdullah. Sudah gabung. Tolong dimatikan ya jika ada teman berbicara.
Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Salsa juga kayak gitu. Masuk dulu satu ya sudah. Yang lain silakan bergabung. Oke, semua sudah bergabung ya. Nah, sekarang saatnya kita melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompok. Kelompok yang mana duluan mau presentasi? Kelompok mana yang duluan mau presentasi?
Silakan dimatikan mic-nya ya biar nggak bergema. Yang belum matikan mic-nya. Kelompok siapa yang mau presentasi, dengar Ibu suara Ibu? Dengar suara Ibu? Kurang jelas, Bu. Siapa yang mau presentasi? Kurang jelas, Bu. Kurang jelas, Bu. Siapa yang mau presentasi sekarang? Siapa yang mau presentasi dari kelompok? Kelompok 1, Bu. Atau kelompok 1 juga boleh. Kelompok 1, oke. Kelompok Silakan 1, Bu. presentasi kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 presentasinya. Silakan dia presentasi kelompok 1. Assalamualaikum tolong warahmatullahi diperhatikan ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi perwakilan dari wabarakatuh. kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak yang ditimbulkan, yaitu memudarnya budaya berpakaian di Indonesia. Solusi yang kami dapatkan yaitu yang pertama, lebih mengingat lagi norma-norma negara sendiri yang jelas berbeda dari negara barat yang liberal. Bersikap sederhana, harus adanya sikap sadar diri bahwa lebih baik mengikuti budaya kita daripada memakai gaya hidup kebarat-baratan. Dan yang terakhir, harus mampu memilih dan memilah mana yang patut dicontoh dan mana yang tidak patut dicontoh. Baik, itu saja solusi dari kami. Jika ada tanggapan dan masukan dari teman-teman yang lain, boleh. Silakan Sasa. Apa yang mau ditanggapi dari atau memberikan masukan terhadap solusi ataupun menambahkan dari jawaban kelompok 1? Silakan mic-nya dimatikan ya yang lain. Sasa, silakan presentasi Sasa. Presentasi, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. faktor-faktor yang mendorong dampak-dampak negatif pada globalisasi yang akan dimulai dari individualisme, yang akan dimulai dari Anggi. Individualisme ini. Baca dulu. Saya akan mulai dampak lagi. Faktor pendorong dulu, Anggi. Oke. Bentar Ibu konfirmasi dulu.
Gambar nomor 2 tadi itu menceritakan tentang apa ya? Dampak negatif apa ya? Termasuk gambar nomor 2 tadi termasuk dampak negatif apa? Westernisasi, Bu. Jadi Westernisasi, yang Bu. dijelaskan itu westernisasinya saja, tidak semuanya. Tunggu di materi salsa, tunggu. Baca dulu faktor pendorong. Faktor pendorong itu sudah dibacakan, apa yang mendorong terjadinya westernisasi, kemudian dampak dari westernisasi. Faktor pendorong dari Solusi. westernisasi: 1. Teknologi yang semakin maju. 2. Perasaan ingin mencari kebebasan yang seperti paham liberalisme. Yang ketiga, maraknya budaya barat dan percampuran atau akulturasi budaya. 4. Meniru gaya busana, rambut, dan serta gaya hidup kebarat-baratan. Kita ambil nomor 4. Solusinya mencintai budaya-budaya asli Indonesia, memilah gaya Dampaknya hidup apa? atau budaya baru. Bentar Abdullah. Abdullah, dampaknya apa? Dampak dari westernisasi Dampaknya, tadi Bu, itu apa? munculnya sekularisasi kehidupan bermasyarakat dan beragama, hilangnya tradisi dan budaya asli, terancamnya keteraturan sosial, terjadinya pergaulan bebas. Nah, terus apa lagi? Solusinya bagaimana? Apa yang kamu pilih dari dampak itu? Solusinya bagaimana? Solusinya, masyarakat perlu berperan aktif dalam pelestarian budaya daerah masing-masing dan budaya bangsa pada umumnya. 2. Untuk para usaha media massa perlu mengadakan seleksi terhadap berbagai berita, hiburan, dan informasi yang diupdate agar tidak menimbulkan pergeseran tradisi dan budaya. 3. Masyarakat harus berhati-hati dalam meniru atau menerima kebudayaan baru sehingga pengaruh globalisasi di negara kita tidak terlalu terpengaruh. Baik, terima kasih, Bu. Ada tanggapan dari kelompok lain? Atau masukan untuk melengkapi solusi di pembicaraan masalah atau faktor atau dampak yang disampaikan dari kelompok 2? Silakan diperhatikan apa yang sudah dipresentasikan dari kelompok 2. Tolong dimunculkan kembali kelompok 2 biar yang lain bisa melihat. Coba diperhatikan satu-satu ya, kelompok 1 dan kelompok 3, tolong diperhatikan. Tolong dibesarkan. Faktornya ada yang mau ditambahkan? Coba munculkan faktornya. Faktor westernisasi tadi. Nah, itu ada. Coba dibacakan ulang kembali. Atau mungkin diperhatikan. Ya, kelompok 1 dengan kelompok 3. Ada Faktor pendorong tambahan atau masukan? Faktor pendorong westernisasi: 1. Teknologi yang semakin maju. 2. Perasaan ingin mencari kebebasan yang seperti paham liberalisme. 3. Maraknya budaya barat dan percampuran atau akulturasi kebudayaan. 4.
memicu gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup kebarat-baratan. Ada yang mau menanggapinya? Juandro, ada yang mau menanggapin Juandro? Gilang Rivaldo? Ada yang mau menambahkan kira-kira apa yang mendorong terjadinya westernisasi dari yang disampaikan oleh kelompok 2? Ada? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Dari kelompok 1? Coba diperhatikan, ada yang mau ditambahkan? Faktor pendorongnya kira-kira apa ya? Terjadinya westernisasi. Nah, coba beralih ke dampaknya. Sasa, coba digeser kursornya. Dampaknya, dampak dari westernisasi. Coba diperhatikan, ada masukan atau tambahan? Coba diperhatikan kelompok 1, kelompok 3. Ada yang mau ditambahkan? Tidak, Bu. Kelompok 1? Gak ada yang mau nambahkan sedikit pun? Setelah melihat gambar westernisasi perempuan dari remaja Indonesia itu yang meniru gaya kebarat-baratan, kira-kira apa dampak yang bisa ditimbulkan lagi dari westernisasi itu? Kelompok 1, kelompok 3. Nah, coba kembali ke solusinya, Sasa. Geser kursornya. Oh, Juandro, kenapa Juandro? Mau masih masukan sebentar? Ada, Bu, mengenai dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan opini pribadi, yaitu rusaknya kebudayaan bangsa Indonesia, lunturnya budaya akibat adanya westernisasi, dan budaya bangsa Indonesia yang semakin melemah. Iya, itu masukan Sasa dari atau tambahan jawaban dari kelompok 3. Nah, sekarang kita masuk pada solusinya. Coba perhatikan solusi dari yang dimunculkan dari kelompok 3. Sorry, kelompok 2. Dibesarkan lagi, Sasa. Dari yang lainnya bisa lihat, belum jelas. Nah, coba diperhatikan. Kelompok 1 dan kelompok 3. Ada yang mau ditambahkan kelompok 1? Tidak, Bu. Paham. Yakin sudah paham. Solusinya coba dilihat. Ada Tidak, Bu. mungkin? Oke, kalau tidak sekarang presentasi dari kelompok. Silakan ditutup Sasa presentasinya. Kelompok 3 lagi mau presentasi. Silakan kelompok 3 presentasi. Silakan Juandro presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan yang akan disampaikan oleh Juandro. Berdasarkan diskusi kami tadi, kami mampu menarik sebuah kesimpulan, yaitu bahwa faktor pendorong dari globalisasi adalah 1. Teknologi yang semakin berkembang. 2. Cepatnya transisi budaya dari luar yang bersifat negatif. 3. Sulit atau bahkan tidak tersaringnya budaya dari luar.
4. Munculnya sikap hedonisme dalam bangsa. 5. Kurang cerdasnya dalam penyaringan budaya yang bersifat negatif. Dan nomor 6, yaitu lemahnya pendirian bangsa, sehingga mudah dipengaruhi budaya lain. Lalu, dampak-dampak yang ditimbulkan dari globalisasi tersebut adalah yaitu 1. Rusaknya kebudayaan bangsa Indonesia. 2. Lunturnya budaya akibat adanya westernisasi. 3. Budaya bangsa Indonesia yang semakin melemah. 4. Timbulnya sikap yang cenderung konsumtif. 5. Maraknya sikap hedonisme. Dan 6. Yaitu sikap individualis. Sementara itu, solusi yang dapat kami simpulkan adalah yaitu 1. Memberikan sebuah pendidikan ideologi bagi bangsa Indonesia sejak dini. Dan kedua, yaitu memberikan pendidikan moral yang bersifat mengikat para siswa agar tetap berpendirian kuat terhadap ideologi yang dimiliki. 3. Yaitu membuat suatu pasal yang bersifat mengikat bangsa agar penyaringan budaya mampu dilaksanakan. Sekian Bu, itu saja hasil kelompok kami. Apakah ada yang ingin memberikan saran? Silakan kelompok 2 dan kelompok 1 berikan masukannya atau tanggapannya, baik dari faktor, dampak, maupun solusi yang ditawarkan dari kelompok 3. Ya, silakan Sasa. Apakah ada yang ingin memberikan masukan? Tadi Sasa mau ngasih masukan, silakan Sasa. Yang lain mic-nya dimatikan ya. Hidup konsumtif dan hedonisme kepada westernisasi. Diulangi Sasa. Tolong diulang Kak pertanyaannya. Sikap hedonisme dan Diulang pola hidup Sasa. konsumtif. Apa hubungannya sikap hedonisme dan pola hidup konsumtif kepada westernisasi? Yaitu seperti yang kita ketahui, yaitu hedonisme, yaitu paham mengenai kenikmatan pribadi, dan sikap konsumtif, yaitu sebuah sikap yang mengonsumsi secara berlebihan atau pemborosan. Apabila sikap hedonisme ini kita kedepankan, maka tidak akan ada batasan atau penyaringan dalam dampak globalisasi, sehingga dampak negatif. Sehingga apabila ada sebuah dampak negatif dari globalisasi, namun hedonisme tetap berlaku, maka tidak akan ada penyaringan dari dampak negatif globalisasi. Lalu, mengenai pola hidup konsumtif, yaitu berdasarkan dampak globalisasi, yaitu adanya pendistribusian atau impor dari negara luar, sehingga apabila tidak dibatasi, maka nilai-nilai rupiah akan melemah dan devisa negara akan menurun, sehingga negara pun akan bangkrut. Itu saja penjelasan dari saya. Ya, terima kasih Joando atas masukannya. Baiklah, masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan semua hasil diskusinya, mulai dari faktor, dampak, sampai solusinya. Ibu akan kasih masukan sedikit bahwa konsumerisme, individualisme, westernisasi, dan hedonisme itu adalah dampak yang negatif yang akan kita hadapi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan yang nyata dalam kehidupan sosial kultural kita. Nah, untuk itu, dengan kita membahas ini semua, dampak-dampak negatif tadi diharapkan kita bisa menyikapi
dampak negatif dari globalisasi itu. Paling tidak kita bisa mengatur pola hidup kita dari konsumtif menjadi tidak konsumtif, yang westernisasi kita mulai tidak westernisasi sesuai dengan kultur kita, kemudian hedonisme yang terlalu mementingkan kenikmatan duniawi saja sehingga mengabaikan agama, itu mulai kita pilah-pilah apakah ini baik atau tidak. Nah, supaya kita bisa menyelamatkan budaya atau jati diri bangsa Indonesia, karena semua itu kalau kita serap atau kita ambil mentah-mentah, maka itu akan bertolak belakang dengan budaya kita sendiri. Jadi pandai-pandailah anak-anak ibu untuk memilah mana yang terbaik dari dampak globalisasi yang 4 itu. Nah, Ibu rasa cukup sekian dulu diskusi kita akhiri diskusi kita. Sekarang dari pelajaran ini apa yang bisa kita petik atau kita ambil hikmahnya, baik dari teorinya atau metodenya atau materinya, proses pembelajaran kita, apa yang bisa kita ambil? Ya, silakan Sasa tadi angkat tangan. Oh, mencintai produk dalam negeri. Ya, kemudian Dea. Anggi, silakan Anggi. Apa Anggi? Boleh kita mencintai budaya luar negeri, tapi jangan berlebihan. Oke. Ada lagi mengasih masukannya atau tanggapannya dari proses pembelajaran kita ini? Apa? Masih ada yang mengasih masukan? Kalau tidak, kita lanjutkan dengan penyelesaian tugas evaluasi kita. Ada mengasih masukan lagi? Harus pintar. Oke, kalau tidak ada yang mengasih, apa? Abdullah? Apa? Memilih hidup atau budaya. Oke, terima kasih ya semuanya sudah memberikan masukan yang hebat untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata yang sebenarnya. Sekarang waktu kita sudah mau habis, ada tugas evaluasi yang harus kalian kerjakan, nanti kalian kerjakan di rumah ya. Nah, karena ini sudah selesai, terima kasih atas semua partisipasinya dan atensinya. Kita berikan aplaus untuk semua kelompok sudah mempresentasikan dan semua peserta kelompok yang sudah memberikan masukan dan tanggapannya. Silakan kasih aplaus untuk kelompok masing-masing. Silakan kasih aplausnya. Ya. Pelajaran kita hari ini berakhir dengan semangat. Bu akhiri pembelajaran ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.